Keberhasilan tim U17 Uzbekistan meraih gelar juara Piala Asia U17 2025 setelah mengalahkan tim tuan rumah Arab Saudi 2-0 pada hari Minggu kemarin merupakan wujud dan buah dari hasil proses pembinaan jangka panjang mereka yang telah berjalan sejak awal dekade 2010-an lalu. Kita tahu, pada sebelumnya pada tahun 2012 Uzbekistan juga pernah juara di level U17 pada Piala Asia U17 2012. Dengan begitu, mereka sudah 2 kali meraih gelar juara di level Asia untuk level usia dini, terutama usia 17 tahun. Dengan begitu, mereka akan menjalani Piala Dunia yang beruntun setelah sebelumnya mereka juga tampil di Indonesia 2023 lalu dengan lolos hingga babak ke fase gugur. Jika melihat dari permainan Uzbekistan, kita melihat bahwa mereka bermain dengan gaya yang sama jika kita mengingat pada tim U23 lalu ya, ketika mereka mengalahkan Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Kala itu Uzbekistan lah menjadi tim pertama yang menggagalkan mimpi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka bermain secara Spartan. Tidak hanya kuat secara fisik, tapi secara teknik dan taktik mereka sudah sejajar dengan tim-tim Asia Timur yang kita tahu adalah raja sepak bola di Asia seperti Jepang dan juga Korea Selatan. Begitupun mereka juga sudah menunjukkan 2 kali menghadapi Arab Saudi, dan Arab Saudi meski main di depan pendukung mereka sendiri kalah 2 kali beruntun, di babak penyisihan dengan kalah 3-0 dan di babak final mereka kalah 2-0. Lebih buruknya lagi, Arab Saudi kalah dengan Uzbekistan yang hanya bermain dengan 9 pemain. Di sisi lain, selain permainan dan adanya regenerasi pemain yang sangat berjenjang dan berjalan dengan sangat baik, Uzbekistan juga menjalani regenerasi pelatih yang sangat baik. Pelatih Uzbekistan U17 yaitu Islam Ismailov adalah pelatih termuda yang meraih prestasi di Piala Asia U17. Umurnya baru 27 tahun ketika dia memimpin anak asuhannya yang rata-rata hanya berusia 10 tahun di bawah usianya. Dengan pelatih muda ini, tentu Ismailov adalah salah satu pemilik pelatih dengan masa depan yang cerah di Uzbekistan, dan juga dalam media-media Uzbekistan yang telah sempat saya bicara bahwa ia adalah salah satu pelatih yang akan menjadi salah satu kandidat kuat pelatih timnas Uzbekistan di masa mendatang. Apalagi kita tahu Uzbekistan telah berada dikit lagi langkah mereka untuk bisa lolos pertama kali ke ajang Piala Dunia, karena di babak penyisihan saat ini mereka hanya bersaing dengan Iran untuk lolos langsung ke babak utama Piala Dunia 2026. Jika hal itu terjadi, tentu dekade pada 2020-an ini adalah prestasi yang paling terbaik bagi Uzbekistan. Jika pada 2010-an lalu mereka hanya berprestasi di ajang kelompok umur U17, U20 dan U23, maka pada edisi 2020-an ini mereka tidak hanya lolos ke Olimpiade, tapi mereka juga juara di level Asia U17 dan juga berpeluang lolos dan akan tampil di Piala Dunia 2026. Tentu apa yang telah dilakukan Uzbekistan bisa menjadi tolak ukur dan jadi contoh serta teladan bagi PSSI untuk membina tidak hanya pemain tapi juga liga, dan juga bagaimana membentuk pelatih-pelatih berkarakter yang baik yang sesuai dengan keinginan tim nasional. Karena kita lihat Uzbekistan tidak hanya berprestasi, tapi mereka juga menunjukkan gaya permainan yang beragam dan juga menunjukkan permainan yang konsisten dari semua kelompok umur, mulai dari U17, U23 hingga ke level senior. Itu membuat regenerasi permain sangat berjalan dengan baik di tim Uzbekistan, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pemain-pemain yang kita tahu lahir atau diaspora di kawasan Rusia atau di kawasan pecahan Uni Soviet lainnya.